Morning, selamat pagi. Sudah siap sarapan bersama dengan Dave Iwet di siaran pagi. Siaran pertama di TikTok, saya sudah menyiapkan a bowl of vitamin C. Dan langsung kita bergabung dengan rekan Iwet yang sudah terhubung di daerah Jakarta Pusat. So noisy today. Ting nang ning geng, ting nang ning geng, ting nang ning nang ning geng, dang 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 dut. Jam gue tuh baru jam 7, lu tuh WhatsApp gue belum jam 7, lu tuh bikin gue panik deh. Kan gue waktunya pakai waktu Indonesia bagian Tenggara. Gila ya, gue tuh sampai Gitu. Itu yang lo rasakan. Seperti itu. Kita semalam nggak foto. Lo gila ya. aduh, Lo sibuk makan. Baru gue nyampe. Lagi lagi ganyem David. Gue begini. Ya Allah. Gue tuh ngebayangin ya. Lo itu pas gue datang lagi kayak Toto Kromo gitu sama orang-orang. Oh iya gitu. Enggak. gue tuh Toto Kromo udah gue lakukan. Gue tuh semalam di fashion show-nya Ivan nongol di situ menyapa tetamu VVIP itu dari jam 6. Lo gila ya. Ngapain? Karena gue pengen ke backstage, pengen ngambil video Doni lagi make up buat TikTok gue. Kan kalau udah jam 6 lewat 15 dia udah nggak bisa diganggu. Iya. Oh, Udah, monoton. iya, udah gitu kan semalam kan backstage-nya Ivan itu banyak banget. Dia sampai bawa fotografer khusus dari Thailand, Bo. Kenapa? Nggak ngerti. Emang fotografer Indonesia mas kurang ini berperan? Mungkin di antara fotografer Indonesia ada fotografer Thailand yang dia import langsung. Ya lu Oh, tahu Ivan. iya sih. Bener juga. Udah gitu kan semalam kan gue agak kecil hati deh ya. Gue pikir ya tolilnya gue ya. Ya masa sih I'm the only one yang kepikiran pengen bikin konten TikTok. Kan nggak mungkin ya, Bo. Iya bener. Rame banget. Iya, banyak deh tuh anak-anak TikTokers di belakang panggung yang nanda-nanda fashion. Salah satunya gue ketemu Andre, Pandega. bukan Pandega. Andre yang ini kan, nyinyir fashion kan? Iya, yang apa lo, Iya, iya. puas nggak lo? Iya, tapi gue lebih suka kontennya dia yang bertiga sama temen-temennya tuh. Andre Hanusa. Tua Dan, banget. dan lo tau gak sih si Andre itu pernah gue wawancara di red carpet, dia bilang ya, jargon ucapan dia, apa lo, puas nggak lo, itu tuh karena dia niru gue loh, Nek. Padahal kan lu niru lagi ya. Marah dia. Marah dia. Tapi gue puas kemarin gue foto sama Om Peter. Ya, Lo perhatiin, apa tuh? kalung berlian. Gak berani gue gak berani. Tapi gue tahu bandanya banyak banget. Coba gue kayak dari ujung mata gue gini. Aduh, apa sih nih? Oh, kalung gitu. Rose bouquet di dadanya dia. Ya, tahun 70-an udah ke Maroko, bahkan gue belum diinisiasi. Oh, bukan lagi. Nanti aku posting ya, aku tuh lagi baru mau ngedit. Gitu, repot kalau lo ya. Toto-toto dulu ya. Mulai dari cerita backstage apa, masuk ke area-area koktail gimana, show-nya ditutup dengan apalah-apalah. Terakhir ngabur. Karena kecapungan. Udah 2 hari berturut-turut. Anda berasa kerja di Mulia 2 hari berturut-turut tiap malam ke Mulia. Ember masih harus berakhir di restoran. Bener, nggak kuat sosial battery gue ngelayanin Karen Delano dan Bu Atik. Sampai dipanggil namanya aja takut kedengeran orang lain. Jangan panggil nama gue bilang, ya Allah. Udah habis sosial battery gue. Udah gitu, lu lihat kan ya,
I mean, I love my friend so much dan I love sitting with close to him. Tapi I realize something. Fashion show duduk di samping Karen Delano itu bukanlah tempat paling strategis di dalam kehidupan ini. Kenapa? Shouldernya dia kan tuh lebar ya, kayak pemain baseball dan NFL ya. Jadi gue tuh duduk tuh gini nih. Iya. Iya. Terus duduk gue tuh gini. Iya. Kalau gue terlalu kesini, di samping gue Michelle Halim. Iya. Ya, Iya. Michelle Halim, ntar gue kan kasihan dong. Sampingnya Michelle Halim, Andin. Semua tuh kecil-kecil. Semua tuh sampai jadi ikut begini gitu. Gara-gara gue tuh gini, maaf ya Nek, samping gue tuh shouldernya soalnya lebar. Udah shouldernya lebar kan juga orangnya banyak gerak. Gue sampai gini. Boleh gak lu jangan banyak gerak? Nih duduk kita kayak di kereta KRL nih, cuman segini. Lu diem aja. Sementara lu sebelahnya adalah pemain NFL, sebelah gue bawa pelampung. Luna Maya. Dan juga Patricia Go. Bener. Yang sedang Bawaannya juga kayak pengen berenang. bener. Tumpah-tumpah. Oh. Lu diapit, Luna Maya dengan baju seksi ala Michelle Halim persembahan Ivan Gunawan. Acara belum mulai udah kedingdongan alias kedinginan. Dia Bajunya jadi nggak kelihatan. bajunya nggak kelihatan. Dibikinin baju mahal-mahal. Dandan dari jam 4 sore Luna Maya pengen pakai gaun bak red carpet. Nyampe di dalam ballroom ditutupin pakai jaket lakinya. Gue jadi Ivan sih, gue kasih Luna Maya kaftan aja mendingan. Gongnya lo tau nggak apa? Nggak kelihatan tuh bajunya Luna kayak apa. Bukan. Tapi kan waktu di koktailnya semua kelihatan bajunya. Waktu di depan kelihatan foto-foto udah beredar lah. Tapi gongnya adalah tau nggak apa? Lo kalau lihat ya ada foto dia pakai kalung. Itu adalah kalung hasil rampokan. Kalung itu punya Bimo, stylistnya dia. Ember. Dikarenakan dia merasa tidak percaya diri ini terlalu lahak. Bimo bilang, sumpah, gue tuh tadi ada silver-silvernya. Diambil Luna, jadi gue hitam polos. Ternyata Luna Maya model profesional papan atas tidak terlalu nyaman mengenakan baju terbuka-terbuka. Sorry, bukan model papan atas. Apa? A-list celebrity. Oh dia udah shifting. Lah, ya udahlah, semenjak tuh dahsyat-dahsyatan gitu kan dia udah langsung boom. Biasa aja, nggak usah lu yang merasa paling kenal Luna Maya, Cin. Biasa banget, biasa aja. Satu Indonesia juga kenal Luna Maya, bukan cuma lu yang akrab sama dia. Marah-marah lagi. Semalam beruntung Patricia Gao mengenakan rok ala tenda nikahan dan 17-an. Lebar 2 meter kali 15 meter. Karena begitu duduk berdampingan dengan Nikita Mirzani yang juga mengenakan busana minim penutup aurat. Kebingungan harus duduk menghadap mana tanpa memperlihatkan dengkul, pangkal paha, dan dadanya. Rok Patricia Gao yang menyapu lantai sampai dengan Plaza Senayan membantu Nikita Mirzani menutupi dengkulnya dari rasa malu dan tiupan AC Hotel Mulia. Ini lagi nih kebodohan gue. Duduk kan sebelah gue Pat, sebelah gue Luna. Habis itu gue gini. Oh, jadi urutannya tuh Maxim, Luna, Mas Peter, Maxim, Luna, gue, Patricia, Nikita, Koyung Yung, Rinaldi, Ayunardi. Sebelahnya tuh gue gini, dari ujung mata gue, ini orang ganteng siapa ya gitu. Tapi gue masih kayak oke, diam. Terus gini, siapa ya dia kok sibuk banget dia motret-motret gitu. Terus dia tuh sedikit-sedikit kayak ngelihat gue gitu. Tapi juga karena kita nggak pernah kenalan secara langsung, jadi kayak dia juga mundur lagi. Terus gue lihat lagi, siapa ya dia ya? Kok mirip siapa gitu. Terus gue lihat lagi, ini orang terkenal pasti. Terus gue tanya sama Pat, udah hampir selesai show, udah mau finale. Oh lagi finale. Sebelah dia Koyung itu siapa sih? Rio Motret dong. Gue lupa
Rio Motret. Iya, pakai Jason. Lo tahu kan Rio Motret pekerjaannya apa? Nambang emas ya kalau nggak salah ya. Ya namanya aja udah motret ya, saya nggak mungkin kerjaannya tukang ngeblow rambut. Kebetulan dia eyelash extension juga. Sementara kan gue bingung ya, kok yang opening speech on behalf of Ivan Gunawan Sebentar, gue boleh matiin air dulu nggak? sama matiin Bluetooth dong? Udah. Oke, thank you. Hai, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Jangan lupa di tap-tap supaya kita mendapatkan kesempatan gratis memanfaatkan platform TikTok ini untuk senda gurau bersama teman-teman sekalian. Ya. Mbak, gue memperhatikan ya, gue harus belajar kayak Andin. Apa tuh? Gue tuh kan suka gue gini, kesimpulan gue adalah gini, orang-orang para penampil ibu kota itu sangat tak. Gue salah. Apalagi kesalahan hidup lo. Salah. Harusnya ini teh gue taruh di saringannya. Bo, boleh gak sih, Bo, hidup tuh dibikin sederhana aja, Bo? Gak bisa. Sebentar ya. Boleh gak sih hidup tuh sederhana aja? Teh tuh yang dicelup-celup, siram air panas jadi. Kopi itu yang udah dibubuk, siram air panas jadi. Boleh gak sih hidup itu tidak diperkaya dengan ritual-ritual puyeng gitu? Ya, kayaknya tuh intricate banget gitu, capung banget, bener kan? Oh iya, mungkin dia kayak orang Jepang ya. Esensi menghentikan waktu buat Iwet itu penting. Buang-buang waktu kan nih kita beberapa menit nih, nothing. Ya Allah Tuhan, timbang gue cuma ngambil saringan doang, gue dikata buang-buang waktu. Ya iya sih. Tuh, tehnya lah pakai kondom. Bukan kondom, jaing. Rempong. Apa tuh? Dot. Apa tuh? Saringan. Apa? Buat nyiduk ikan peda. Apa? Buat nyiduk ikan cuek. Terus gue ketemu Nikita Mirzani semalam kan setelah lama gak ketemu ya. Kayaknya lu ngedenger deh dia ngomong apa ke gue. Dengar. Kakak, aku tuh suka nontonin tuh kakak kalau nge-review parfum di TikTok gitu. Kamu tuh detail banget. Kok bisa sih nyium yang kayak begitu-begitu di TikTok tuh? Terus get this, dia bilang gini, kamu udah waktunya deh, daripada sibuk ngejualin produk orang, mendingan kamu bikin minyak wangi sendiri, kamu jualan produk sendiri. Nggak capek jadi orang susah? Capek kali, yuk kita jadi kaya bareng-bareng. Gue gini, gitu ya, aduh doain aja ya. Apa mau aku yang bikinin, aku yang modalin? Gue gini, nah gue demen nih sama businesswoman kayak begini. Tinggal telepon aku ya kak. Gitu, orang tuh cepet aja, Bo. Gue jadi kepikiran deh, Web. Apa gue sekarang jadi perfumer ya, jualan minyak weng-weng? Lu pindah dong ke condet. Hah? Pindah dong lo ke condet. Hahaha, lucu lu. Lo tahu nggak condet itu apa? Tempat lo beli minyak wangi biang lo itu kan? Kalau tahu sih. Lo bergabung sama komunitas perfumery isi ulang parfum. Gue mau bahas Andin. Gue melihat ya, para penampil-penampil ibu kota itu, saking mereka sudah terbiasa berdiri di atas panggung dan dilihat orang, jadi kayak mereka kalau duduk dan hadir ke fashion show, itu tuh mereka tuh, gue bilangnya mereka tuh such a poser. Ya. Jadi semua tingkah lakunya tuh udah diatur dan mereka tuh sangat sadar kamera gitu ya. Iya. Jadi kayak Andin, Titi DJ, KD, Yuni Syara gitu ya. Begitu duduk itu masih lampu gelap aja tuh udah.
Dan mereka tuh datang nggak makan ya. Enggak. Nggak kayak gue tuh begitu datang, sushi, kaviar, mbak, ya, pois gitu. Ini gara-gara Casilatu nih, gue datang gini, Nek, lu kaviar, gue gini, kaviar apa? Kaviar masuk ke mulut gue, enak ya, Bo, lagi. Siapa itu? Casilatu. Terus, jadi gue kayaknya besok kalau datang ke fashion show, gue mau sadar Iwet kalau duduk di front row gitu, gue tuh udah majang gitu. Lo tuh yang nggak jaga sikap sih tadi kemarin. Gimana gue mau jaga sikap? Sebelah gue Michelle Halim, sebelah sini gue Karen Delano. Gue kan kegeser, sikut gue ke sini. Di sini kok gue gini, kok dingin? Dadanya Michelle Halim yang. Aduh, gimana dong? Jadi gue duduk tuh gini, gue aduh, mana baju gue kan isinya bidit tuh. Itu mote gue nyangkut di apa tatakan kursi. Jadi kalau gue gini, lu tahu kan motenya tuh nyangkut gitu di kain belakang. Ketak gue gini, aduh baju nih rusak berabe nih. Jadi gue duduk tuh nggak nyender, tau nggak lo? Nggak nyender karena takut mote-motenya kena kain. Barijeng gue tuh kesini. Dan si Karen Delano itu kan pakai aksesoris ya. Orang mah pakai bros tuh cuman di sini. Dia tuh bros di sini. Jadi kan kena gue gini, Nek, baju gue baju pinjeman dong, bros lu tuh nyangkut nanti rusak. Makanya jangan minjem barang. Duh, iyalah kayak bros lu juga nggak bukan pinjeman deh. Kupu-kupu di bahu, puas. Barijan sebelahnya Karen juga batik gini. Karen geser dong lo, lu geser dong lo. Jadi kita tuh keketawaan aja. Terus kan Mbak Atik sepanjang acara gitu ya, ayo bantu pilihin baju gitu. Jadi kan gue sama Karen, ini mbak, ini mau dipakai kemana? Lu lihat kan ada gaun tuh yang ungu gitu. Ini mau dipakai kemana? Gue gini, pakai ke Selasa meeting pas PCM. Terus? Kita tuh keketawaan gara-gara begituan doang, Nek. Lu ngeliat kan kita keketawaan terus? Lihat. Udah di videoin sama Patricia Go. Tunggu aja sesaat lagi naik. Rumpi apa sih? Gitu katanya. Terus ya, sampingnya Mbak Atik, lo tau nggak siapa? Gue nggak ngeh. Camelia Malik. Oh iya bener. Jadi waktu Dokter Cisi membuka acara, terus memberikan atas nama Ivan mengundang para sponsor, dia nanya, ini siapa ya? Terus gue gini, ini dokter gizi, ibu, aku bilang gitu. Kok kenapa dia yang ngasih kado ya atas nama Ivan? Karena kadonya obat dietnya dia supaya semua pada kurus. Terus dia gini, kamu tuh ya mulutnya. Ali ya, Dokter Cisi gitu kan. Terima kasih untuk dukungannya di Fashion Show Ivan Gunawan. Ini dia suplai dokter obat diet selama sebulan. Anyway. Oh iya, Camelia Malik tuh ya. Lu berarti duduk with the seniors tuh ya kemarin ya? Ya gue in between dong, kan ada Fadil Jaidi. Ya, Salim dia sama lo kemarin gue lihat juga. Salim, Fadil Jaidi, Ayu Ting Ting, Andin. Iya benar. Michelle Halim, baru gue in between, baru abis gue Karen Delano, Mbak Ati, Camelia Malik. Terus kan gue bikin video ya Wet ya, gue bikin video kayak ke Om Peter, ke Mbak Oki, ke Mbak Ayu, aku mau videoin ya bajunya. Oh aduh makasih, tayang di mana? Buat TikTok aku, maksudnya nggak ada maksud apa-apa, gue mau bikin konten Mali. Ya dia pikir buat di bazar, kan lo kontributor Harper's Bazaar Indonesia. Ya juga sih gue gini, enggak sih buat TikTok aku aja buat mainan. Oh gitu. Nggak jadi deh kalau gitu, kamu aja bikin video sendiri. Kurang bermutu aku lihat gitu katanya. Sedih deh. Tapi gue mau nanya sama lo. Kemarin itu tuh Ivan bikin Supernova apa ceritanya? Pasti dia cerita dong sama lo kan? Enggak. Gak lo tanya? Oh, enggak. Kenapa gak lo tanya?
gue papasan sama dia waktu gue ketemu Pak Otis acara sebelum mulai. Dia nggak ngomong apa-apa, dia gini, yuk, 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 jangan kelamaan basa-basi, gue harus nyetrika baju, yuk, 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 gitu. Ya lo nggak tanya, jadi apa nih Nek Supernova? Mungkin Gitu. gugusan bintang kali. Bukan. Oh, Ledakan maha dahsyat. oh, Iya. Tapi ya, itu apa gitu? Dia menerjemahkannya gimana tuh? ya lu tanya aja sama orangnya langsung, puyeng amat nanti. Oh, nama pemenang Miss Mega bintangnya dia yang kemarin keluar terakhir julukannya Supernova, PA. Oh, oh itu orangnya yang pakai gaun tumpuk-tumpuk. Oh, yang pakai gaun berat banget itu tuh dialah sang Supernova tuh. Iya. Oh, lah Miss Grand Queen-nya dia kan? Oh gitu. Oh, oke, 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 Nova oke. namanya. Oke, oke, oke. Nah, terus ini yang menarik juga. Gue sempat ngobrol sama Mas Indra. Leonardi. Bukan. Mas Indra yang dulu orang RCTI itu loh. Indra Oh, siapa ya? Indra Yudhistira. Nah, sekarang di mana sih, Nek, Diana? Di MTech. Sama dia tuh kayak production house gitu. Iya. Kan gue kenal Mas Indra itu waktu gue terlibat Idola Cilik ya. Betul. Dan gue suka lihat Mas Indra ini terlibat di Miss Mega bintangnya Ivan, membantu tata panggung, production, gitu-gitu kan. Jadi gue say hello lah. Terus Terus dia nanya, jadi kamu sibuk apa sekarang, Dave? Gitu. Terus gue suka deh cara dia bertanya ya. Itu kan pertanyaan basa-basi ya, Iwet. iya, iya, Sibuk iya. apa kamu sekarang, Dave? Sambil makan pula. Tapi I can tell kalau he meant what he asked. Iya, dia memang manis. Terus Iya, gue gini, ya masih sama mas, masih sama tuh jadi apa kegiatanmu? Gitu. Terus gue bilang gini, aku kan masih nulis tuh, aku kerja jadi guest editor di majalah Harper's Bazaar. Oh ya, aku suka lihat tuh, punya YouTube juga. Iya. Terus gue bilang, sekarang aku juga punya program TV. Terus dia nanya, program TV apa? Di mana? Membahas apa? You know, genuine question yang emang pengen tahu gitu, bukan cuman selewatan-selewatan aja gitu. Terus dia bilang gini, terus gue bilang gini, kamu nggak bikin konten di digital juga memang? Dia nanya gitu. Terus gue gini, kenapa kenapa? TikTok nih dia nih? Nggak Orang main. tuh Dave Hendrik kan FYP terus ya, guys. Iya, kok iya? Terus He genuinely ask gitu. Terus gue jadi bertanya dong, kenapa memang mas? Iya, sekarang itu untuk berkarya kamu sudah tidak terlalu perlu media konvensional. Gue kan menimba ilmu aja ya. Dia bilang mediumnya sekarang tuh banyak sekali, Dave, gitu. Nih aku sekarang tuh juga yang mungkin perlu kamu pertimbangkan adalah pay per view. oh pay per view, oke. Terus ya, Terus dia cerita kemarin tuh aku baru bikin baru bikin boxing ya. iya betul. Itu pay per view, dia bilang gitu. Dan itu tuh penontonnya banyak sekali loh. Ya, Ayo dong kamu bikin gitu. Apa yang kamu interested yang belum ada, bikin tontonan pay per view, dia bilang begitu. Siapa tahu itu bisa menjadi platform baru. Terus gue bilang, oh aku sekarang siaran di TikTok Mas Indra tiap pagi. Nah, hal kayak gitu loh, dia bilang gitu. Yang jauh lebih menjangkau, dia bilang gitu. iya. Terus Gini, dia naik, hmm? gini. Nomor satu ya, Mas Indra itu adalah contoh nyata dari critical thinking. Maksudnya? Dia nanyanya bukan cuman, kamu lagi sibuk apa sekarang? Dilanjutin sama dia. Kan lo jawab, aku punya program TV mas. Dia nanyanya tuh nggak cuman satu. Program TV apa? Di stasiun TV apa? Membahas apa? Itu contoh critical thinking. Dilebarin sama dia. Dia gali. Itu critical thinking. Itu critical thinking. Itu orang pintar tuh pasti. Iya, iya, iya. Ya, Iya. nggak berhenti. Karena dia benar-benar critical thinking itu nggak bisa dipalsuin loh. Hmm.
itu harus benar dari hati, curiosity-nya dia. That's a very good example of critical thinking. Dari situ dia bisa nganalisa tuh, oh oke, si Dave sekarang punya program ini, begini, gue tahu nih honor dia berapa. Jangan terlalu serius kakak. Ya kan dia bos besar TV, Bo, dia tahu lah. Anyway, bukan itunya. Terus satu lagi, kita kan sebenarnya udah Bo pay per view. Ditip-tip kan podcast Iya. kita. Iya. Iya. Iya betul. Iya, itu kan pay per view juga. Iya. Nah, gue tuh kalau ngobrol sama orang, entah kenapa, gue tuh belum, harusnya kan semalam gue bilang gitu, aku tuh punya podcast loh mas, dan itu juga pay per view. Tapi gue tuh kayak nyicil gitu. Gue tuh nggak pengen overshadowing. Gue nggak pengen jadi orang yang lebih tahu gitu. Gue tuh akan Iya. ya udah. Paham. Gue nimba ilmu aja dari lo. Paham. Apalagi itu menurut gue juga tips bagaimana ngobrol sama senior. Gue tahu diri aja gitu. Gue Iya. gitu. Jadi gue tangan terbuka aja gitu, Wet. Gue siap terima aja apa yang lo kasih gitu. Iya. Benar. Setuju. Bobo gini, gimana tadi tinjunya? Emang tadi gue tinju gimana sih gini? Gini tahu? Nggak gitu juga gini. Gitu. Itu mah cat fight gila. Dan it's nice loh sesekali bertemu dengan orang yang seperti Mas Indra yang nggak tahu gitu ya. Gue tuh udah punya podcast apa belum? Gue tuh siaran TikTok apa belum? Supaya gue itu agak sedikit membumi, Nek. Nggak cuman ketemu sama orang yang melulu udah tahu kita tuh ngapain aja di TikTok. Kita tuh punya podcast. Iya kan, Web? Kan itu kadang-kadang bisa membuat kita besar kepala loh. Iya. Ini Mita bilang gini, critical thinking beda berarti ya kak dengan kepo. Kepo tuh kalau misalnya lo arahkan dengan baik energinya, it's a very good example sebenarnya. Yes. Kepo tuh juga critical thinking loh. Aduh, aku suka ini. Jadi sebetulnya gampangnya, sederhananya, critical thinking teh naon kalau kita ngobrol sama orang. Ini kan konteksnya small talks gitu ya. Itu adalah kepo ya, Wet. Kita harus mengasah kepo kita. Tapi keponya dalam hal yang positif. You are genuinely wanting to know more about the other person. Or a case or a thing. Yes, a subject. Subject. Subject apa objek sih, Nek? A subject, betul. A subject gitu. Iya, benar. Ya. Ya, bentar. Ini jangan ada yang bikin sebuah narasi-narasi salah ya. Aku nggak ulang tahun hari ini. Iwet itu ulang tahunnya 24 Juli. Dia ingat, aku terharu loh. Nggak banyak orang yang dia ingat ulang tahunnya soalnya di dunia ini. Margaret Thatcher dia ingat tuh. Plat mobil lu, nomor ulang tahun lu, nyomet. Nggak usah sebut dong, nyet. Lu tau gak sih? Plat mobil gue tuh salah. Lu perhatiin gak kalau misalnya mobil gue datang ya di lobi, kan udah beberapa kali ngeliat gue dijemput di lobi ya. Satpam tuh kan kayak sigap gitu ya. Siapa? Wah gitu. Lu tau gak kenapa kira-kira? Jadi plat mobil gue tuh IR belakangnya. IR sebetulnya adalah kependekan dari nama lo. Betul. Tapi biasanya kode IR itu adalah kode pejabat kan. Betul. Jadi itu sebetulnya tipu daya kan. Aku menanggok keuntungan daripada sebuah Inisial nama Rina. EBR. Apalagi tiga angka kan. Udah 3 angka belakangnya IR. Jadi kayaknya tergopoh-gopoh gitu. Padahal suaminya budahal. Bukan lagi. Iya sih. Tapi itu penting ya Iwet ya. Maksudnya making seperti topik obrolan kita di podcast Yolo ya. Ketika kita pergi bersosialisasi, pergi pesta, making small talks itu adalah sebuah seni yang harus dikuasai juga. Karena itu akan membuktikan lo tuh orangnya pandai bergaul apa enggak. Betul. Dan kepo bertanya dengan menggunakan critical thinking itu adalah salah satu jurus yang akan membuat lo menjadi teman yang menyenangkan untuk diajak berbicara ketika bertemu di pesta. Betul. Kayak kemarin gue sempat ngobrol tuh sama Fendi Beauty. Iya.
Iya, Emang dia namanya Fendi Beauty, Bu, bukan Fendi doang. Fendi Bow. Fendi Bow. Fendi Bow, iya. Nggak pakai beauty. Oh iya, Fendi Bow. Iya. Konten. Kalau lo mau jadiin bownya yang bahasa Perancis dari beauty, jadinya Fendi Botte. Bukan. Fendi apa sih dia? Nggak tahu gue. Lu nggak Fendi Beauty? Iya gitu deh. Pokoknya suka fashion, makeup gitu. Ya, yang pakai wig pirang guys, yang pakai wig pirang. Mm-mm. Konten kreator di Instagram sama di TikTok. Terus gue Iya. nanya, ya, kamu tuh kalau kayak gini, kamu bikin kontennya gimana sih? Jadi kamu kumpulin aja gambar, nanti sampai di rumah, baru kamu edit, atau kamu udah bikin storyline-nya? Enggak sih Kak, biasanya aku udah bikin opening sama closing. Oh. Body kontennya Iya. aku lihat di dalam nanti, lihat peragaan busananya kayak apa, baru aku pikirin body konten. Terus gue bilang, lah kamu gimana bikin opening sama closing kalau belum tahu body kontennya apa? Lah kan karena biasanya opening sama closing itu generic. Oh, ngerti. Hmm. Iya, iya. Cuman kayak yang lo lakukan buat kontennya Harper's Bazaar kemarin. Iya, Hai, aku lagi di Hotel Mulia untuk menyaksikan fashion show sahabat aku Ivan Gunawan. Come with me, cuman gitu kan? iya gitu. Benar. Terus gue bilang gitu ya, dan kan dia harus full make up gitu ya. Berarti kamu tuh setiap kali syuting konten kamu tuh preparationnya segini. Iya sih Kak. Terus gue bilang gini, wow, it's a lot of work ya. Iya. So you are now a full-time content creator? Iya Kak, gitu. Terus gue nanya, gue gini, Fendi, maaf ya, I hope you don't mind me asking, gue bilang gitu. Karena I know content creating is not an easy stuff. It's a lot of work. Banyak banget pekerjaan yang harus you put into it. Gue nanya, Bo, how are you making money sih? Gue gini, gimana? Lu cari duitnya gimana? Biar bagaimanapun hidup tetap harus cari duit ya. Betul. Terus dia bilang dari endorsement produk Kak. Ya. Makanya, untungnya aku kan banyak konten aku yang beauty, nggak cuman fashion. Ya. Nah, biasanya klien-klien itu dari produk-produk beauty, kosmetik, skincare. Terus gue bilang, oh berarti yang punya dana untuk di-spend itu masih beauty ya? Masih beauty produk. Iya Kak. Oh. Nice to know kan? Iya bener-bener. Sorry. AOT sebelum balik lagi ke Fendi. Lu weekend ini akan nginep sama gue kan? Enggak, Iya. enggak, Iya. enggak. Loh, kok enggak sih? Tentrem kan? Iya. Enggak, mereka terlambat confirm gue udah confirm ke acara lain. Ya. Kenapa? Mereka terlambat. Ya masa gue bongkar di sini sih? Ya. Mereka terlambat, kan gue dapat undangan tuh nginep di Hotel Tentrem sama Iwet. Tadinya iya, terus tapi mereka terlambat mengkonfirm. Jadi gue udah mengiyakan acara lain sayang. Gue akan hadir ke acara perfume hari Sabtu dan ada syuting sama Bobo. Ya. Maaf ya, next time ya. Jadi gue sendiri. Ya elah, sebelum ada gue juga lu luntang-lantung sendirian, keluar masuk lobi hotel, pusing Ini. amat. Ini nih. Gak usah sok manja, sekarang lu berduaan siaran sama gue kemana-mana harus ada gue. Tapi lo seneng kan? Digini lo seneng kan? Dasar pasif aduh kesel. Dasar pasif agresif. Sebenarnya seneng tuh tadi pagi. Mana kok belum siaran? Seneng tuh dicariin. Tapi ini nih yang gue bilang selalu. Gue tuh takut banget ya dekat sama orang kayak gini nih. Kenapa? Karena gue tuh punya kecenderungan begitu gue deket sama orang, abis itu gue hanyut terbawa ke orang itu. Gitu Terus ya? jadi ketergantungan. Nah, tuh nggak baik tuh buat gue. Lu tuh clingy ya? Sebenarnya. Oh. Oh. Gitu. Tapi kan gue gengsi ya. Jadi gue tuh cuman kayak senang begitu gue tahu lo ada di ruangan itu, oh ya udah ada Dave gitu. Tapi gue tenang aja gitu, sok-sok sendiri gitu, nggak butuh lo. Oh. Padahal lu cukup tahu aja kalau ada gue di situ gitu. Ya, iya, gue udah cukup. Oh ya, gue tenang ada dia gitu. Ntar kalau misalnya gue ada apa-apa, gue lari lagi ke lo gitu. Terus gue balik lagi gitu.
Katanya tipikal Leo, katanya Leo gitu ya. Gue enggak, Oh lo. iya. Masa? Enggak, lu juga klingi kemana-mana harus sama orang. Tadinya, ku akui, dulu gue begitu. Tapi gue tuh belajar untuk kemana-mana bisa sendiri. Dan akhirnya gue bisa. Oh. Semenjak gue awal-awal tugas reportase bazar. Karena lu harus sendiri. Kan gue sendiri. Gue kalau dulu awal-awal sebelum pandemi kan gue punya tugas tuh dari bazar. Iya. Dan gue harus datang ke event atas nama bazar, meliput, Iya. foto, naknu. Gue nggak kenal kan fotografernya bazar Iya. yang ditugaskan hari itu. Jadi janjian di tempat. Jadi gue kemana-mana sendiri. Akhirnya gue jadi bisa. Ngerti. Itu adalah sebuah contoh dari keluar dari comfort zone juga ya. Iya. Iya. Dan caranya cuma satu, keluar dari comfort zone. Ya lo paksa aja, udah nggak ada cara lain. Iya. Iya. Iya, dicemplungin aja, mau nggak mau, jadi bisa, mau nggak mau, harus mau, gitu kan? Iya, 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 iya. Oke, balik lagi tadi. Soal Fendi. Iya, gitu. Itu kan juga contoh small talks tapi meaningful kan. Jadi Iya. small talksnya nggak cuma basa-basi aja gitu, tapi Iya. gue juga dapat sesuatu dari obrolan small talks gue, gitu kan? Betul, betul, betul. Sama kayak gini. Dan sebetulnya kalau making small talks di pesta itu nggak perlu sepanjang itu loh. As long as what I learned last night adalah as long as you keep it genuine. Iya. Kayak contoh gitu ya. Lu perhatiin gak sih semalam saat kita lagi bingung mau pulang atau mau makan sama Karen, ada yang nyamperin kita meluk dari belakang? Gue enggak. Oh berarti gue. Iya. Oh, ada elu deh. Enggak, tapi gue nggak ngeh. Siapa? Dia, kan gue lagi ngobrol sama Mbak Ati, terus dia gini, maaf ganggu, aku cuman mau peluk sama Mosun aja, sama mau bilang, aduh aku tuh seneng banget nontonin kalian pagi-pagi. Kayunit, Kayunet. Oh, Mbak Yuni, Yunet. Mm-mm. Iya, iya. Oh, dia nonton kita. Kan dia ngomongnya gitu, lu kuping lu ya. Gue tuh kalau udah kayak gitu gajak gijik, Bo. Udah nggak konsen gue. Kan dia tuh nyamperin kita gini, maaf ganggu, aku cuman mau peluk, mau cium aja, sama mau bilang, aku tuh seneng nontonin kalian kalau pagi-pagi. Terus kan dia peluk aku, terus kan gue bilang gini, kak masa sih, aduh thank you loh udah menghibur nemenin aku dandan, aku masak, dia gitu. Terus kan gue gini, ya lumayan lah ya kak, om-om di TikTok, ya Allah kalau lu om-om aku apa, dia gitu. Tapi gue denger tuh kalimat itu. Kalau kamu om-om lah, aku apa gitu kan, dia agak Jawa gitu ya. Terus abis itu dia berlalu kan sambil, yuk aku pamit yuk gitu kan dia ya. Iya. Terus gue nengok gitu, gue gini, gila ini orang kecil banget. Segini pinggangnya. Bo, gue cuma kayak, oh my god, and she's what? 50 something, right? Nggak tahu ya aku ya. Bo, sekecil itu. Dan gue tuh ya, ini pernah gue jadi bahasan sama bapak-bapak seumuran gue. Hah? Lo sama bapak-bapak seumuran lu ngomongin pinggangnya Yuni Syara? Bukan. Sabar, tenang pemirsa, sabar. Kita kan dulu waktu kita remaja, waktu kita muda, tuh kan suka ngomongin selebriti ya. Cuma, zaman dulu kan di Indonesia nggak ada tuh yang kayak gitu. Hot mom, terus yang selebriti perempuan muda terus gitu, kayak diformalin gitu. Dulu kan masih bayangannya tuh Jello, Demi Moore. Dulu heboh banget kan waktu Demi Moore itu pacaran sama Brondong. Dan itu kan jadi bahasan kita gitu. Wah, gila banget, bla 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 bla. Tapi sekarang terus kita mikir gini, di Indonesia mungkin nggak ya kayak gitu? Nggak mungkin kayaknya. Mungkin ya ternyata Wulan Guritno, Yuni Syara, Sofia Lacuba. ya, kayak gini. Ada loh di Indonesia sekarang. Gila loh. Iya ya. Ya, dulu kan kayaknya mungkin nggak ya? Nah, nih kan semalam kan gue ngobrol deket sama Andin kan. Terus gue bilang Andin gini, juga makin cantik ya. iya, gue bilang gini sama Andin, gue suka lihat konten di TikTok kamu, kan dia intermittent fasting kan. Dan dia itu intermittent fasting udah sampai ke 48 jam sebulan sekali. Gila. Terus gue bilang gini, hebat deh kamu. Iya tapi kan perlahan kak.
awalnya 12 jam, terus 18 jam, baru 48. Gue ini, dan dia kan ngejaga banget makanan sama olahraganya kan. Gue gini, regimen kesehatan kamu tuh inspiring banget loh. Ini yang dia katakan. Ya kak, aku kan harus persiapan ya. Sebentar lagi kan aku 40. Aku tuh, gue gini, hah kamu baru mau 40? Iya, dia belum 40. She's not 40 yet. Iya, tahun ini berapa yang? 39 gitu. Ya, gue gini, astaga, you don't look 39 loh, you look way younger. Yes. Terus sebelah gue gini, iya loh, kayak 35, kata Andin. Ya Allah, kaceknya dikit amat. 25 kek. Beda 4 tahun mah nggak dihitung sama gua. Gue udah puasa 48 jam, lu cuman korting 4 tahun. Gila lah. Itu kayak ibarat kata lo nawar 500 perak turunnya. Terus gue bilang gini, terus dia lanjutin. Ya Allah, kaceknya dikit amat. Oh, ya Allah, kaceknya dikit amat. Dia nggak kacek sih, bedanya juga nggak jauh ya, dia gitu. Cuma 35. Terus udah gitu. Udah gitu, terus dia bilang ini, soalnya kak, aku tuh melihat, ini nyambung sama obrolan kita kemarin sama Becky soal bagaimana tubuh perempuan itu jauh lebih challenging. Andin bilang gini, soalnya aku tuh berkaca kepada cerita perempuan-perempuan di dalam kehidupan aku tuh loh kak. Mereka itu yang lebih awal perimenopausal, terus kehadiran menopausnya itu disertai dengan gejala-gejala yang tidak nyaman dan tidak bikin enak gitu. Dan ternyata itu kalau di trace back, itu sebetulnya karena mereka terlambat menjaga pola hidup sehat. Ngerti. Gitu. Jadi dia mempersiapkan diri tuh dari umur 30-an sebelum nyampe 40, 50, dia pengen di usia senja nanti dia itu menopausnya tuh mulus gitu, Wet. Ini ubah cerita juga nih. Masuk. By the way, cuma menurut gue ya, gue jadi kepikir gini, lu sering-sering pergi terus bikin konten kayak gini dah. Maksudnya? Bagus nih, lu tuh juga critical thinking lu kan jalan ya. Iya dong. Daripada cuma lu ceritain di sini, kalau ada videonya bagus tuh, lu bikin konten TikTok lo. Bikin konten itu gimana maksud lo? Ya ini udah bagus dong gue ceritain di siaran pagi. Benar. Tapi juga akan lebih bagus kalau ada Andin yang ngomong. Jadi pas lo lagi, daripada lo ganyem, lo makin gendut, ya. Lo bawa mikrofon, kan lo dikasih sama TikTok tuh waktu itu. Lo kasih ke dia, aku mau nanya, aku tuh suka nonton gini gitu. Interview satu pertanyaan aja. Lu nambah kerjaan banget ya buat gue ya. Tapi itu bagus. Terus dan lebih organik. Tapi kan kadang-kadang orang kita tuh gitu, Wet. Apa yang mereka lontarkan saat small talk itu ketika gue bilang gini, aduh Bo, cerita lu bagus, gue rekam ya buat TikTok gue, belum tentu mau loh. Kalau gini kan gue sebenarnya belum izin sih, tapi gue ceritain aja. Berarti udah waktunya lo sewa videographer. Allahu Akbar. Tetap gue dengan ide-ide dan potensi bisnis yang abis itu kelabakan sendiri. Lu dengan ide-ide lu yang lu juga lempar ide, tapi lu tuh lempar ide petasan, lu tuh cuman ngemeng aja, nggak nyampe ujung. Tapi coba lihat, enak aja lo gue nggak nyampe ujung. Ini apa namanya kalau bukan nggak nyampe ujung? Ya kalau lu bilang sewa videographer, lu datang ke gue dengan ini Nek, ada nama videographer, honornya segini Nek, kalau perlu gue bagi duitnya Nek. Gitu kayak Nikita Mirzani ngomong, kakak harus bikin parfum, kalau nggak ada duitnya kak aku aja yang modalin. Mau aku yang modalin. Itu critical thinking. Itu bukan critical thinking, itu omongan orang kaya. Oh, lu belum nyampe di situ ya? Belum, gue lagi merintis. Coba tapi coba guys, setuju nggak lo? Karena menurut gue tuh gini dari tadi, kok gue nggak nanya-nanya kayak gitu ya? Gue sibuk meeting ya kemarin ya, gimana gue mau nanya-nanya ya? Ini satu lagi nih gue spill ceritaan gue. Kemarin gue kan 30 menit tuh ngobrol sama Pak Otis. Oh gue juga, gue tuh tadi mau cerita tapi gue takut. Kenapa? Iya Bo. Dia kayaknya mainan TikTok, cerita aja Bo.
Tapi nanti kalau ada anak buahnya yang ngirimin linknya gimana? Anak buahnya kayaknya nggak kenal kita deh. Ya, apaan? Anyway, apa ceritanya Pak Otis? Lu dulu. Nggak mau gue. Ya, ya sweet. Satu Nggak mau kali. gue nggak mau. Gue nggak mau ceritanya dia kemarin. Ya udah, gue juga nggak mau lah kalau lu takut. Ih, nggak boleh gitu dong. Nggak, cerita gue inspirasional sih. Oh ya udah, oke. Dia cerita kalau Nanti kirim dia, loh link YouTube-nya sama anak buahnya. ya udah nggak jadi. Jadi deh. Siapa tahu ini proyek rahasia. Tapi kalau proyek rahasia ngapain dia ceritain ke gue ya? Ya dia merasa deket sama lo. Oh iya juga sih. Tapi anyway, gue cukup bangga dan gue bilang gini, aduh itu message-nya bagus banget Pak. Long story short adalah dia cerita kalau dia itu sedang lagi mempersiapkan terlibat project. Dia mau merestorasi museum gajah. Yang itu nggak boleh diceritain. Enggak, itu boleh. Iya, iya, iya. Karena museum gajah ini sedikit konteks. Tadi ada yang nanya. Ini buat orang-orang hiburan banget. Jadi gini, sedikit sebentar. Bagus, ceritanya bagus. Lo harus ceritain ini. Copot ya jantung lo ya. Copot ya. Kalau gue disomasi, lu gue eret. Lu tahu kan dia siapa? Dia tuh bukan cuma direktur di Bakri, dia tuh sekarang partner. Kalau gue salah ngomong, lu gue eret. Sedikit konteks, ada yang nanya Pak Otis siapa? Pak Otis Haijari itu petingginya Antv, partner di Bakri Group. Betul ya? Tahu. Ya dia bilang dia udah partner. Ya, terus abis itu yang berikutnya adalah sedikit konteks, Museum Gajah itu kan habis kebakaran waktu itu. Oh. Iya, lu nggak terpapar beritanya? Ya, nah gue jago acting ya. Gue padahal nggak ngerti tuh soal museum gajah. Waktu Pak Otis nyebut museum gajah, yang muncul di kepala gue tuh apa coba? Galeri Nasional. Museum macan. Aduh. Gue gini, oh museum puyeng nih. Terus dia bilang gini, tapi kan itu tanggung jawab pemerintah ya harusnya. Oh bukan museum macan nih berarti. Terus tuh dia bilang gini, and like you know Dave gitu. Dia cerita ya, dia tuh tidak gibah, dia cerita. Ya. As you know, I have a very special interest in arts. Iya, itu betul. Itu betul. Nyambung sama critical thinking. Buat aku, apresiasi kita terhadap seni itu membuat kita lebih tajam dalam berpikir. Betul. I agree, gue gini. Aku setuju banget Pak Otis. Itu juga yang diajarin guru kesenian aku waktu SD. Kita tuh emang kurang. Di sekolah kandang ayam. Iya, gue nggak cerita dong gue di kandang ayam, Beb. Tapi hebat loh. Sekolah kandang ayam di ujung aspal ngajarin kayak begitu. Iya, diajarin katanya kita. Kenapa? Karena tiap kali pelajaran kesenian, kita tuh semua males-malesan web. Terus Iya, guru iya, gue tuh bilang, nggak perlu lu dapat nilai 10 atau 9. Gue tuh cuman mau, dan lu nggak perlu jago kesenian. Gue cuman mau lu terpapar otak lu dengan kesenian. Karena dengan belajar menghargai seni budaya, kita itu menjadi manusia yang jauh lebih tajam dalam berpikir. Iya. Ngomong dong dengan apa yang diomongin Pak Otis. Betul. Pak Otis bilang dia merasa bahwa di pendidikan anak-anak, kenapa lagi? Sebentar. Ini gara-gara gue ngomong sekolah kandang ayam ada emoticon ayam keluar. Maaf. Gue nggak jadi cerita, gue capek, Bo. Jangan ngambek dong. Lu mah dikit-dikit ngambek. Gue tuh udah berapi-api banget loh. Gue tuh kayak Mario Teguh tadi. Iya. Oke, lanjut. Jadi itu akan melatih otak lo, cara berpikir lo untuk supaya lebih tajam dengan menghargai seni. Guys, bukan museum ayam, museum gajah. Museum ayam. Gampang banget ke distract. Gajah yang negara kita belum punya museum ayam. Gereja ayam udah ada, museum ayam belum ada. Jadi gue cerita. Terus Guys, ini penting lo ceritanya, gila ya lo pada semua. makanya,
Oke. Nanti Pak Otis pikir kita ketawa-ketawa. Oke. Terus ya, gue sampai di mana sih? Nah, terus kata, lu gue gampar ya? Kenapa lagi? Museum kandang ayam. Museum gajah. Oke, terus. Terus Pak Otis bilang, nah menurut aku anak-anak kita itu pendidikan seninya itu kurang well-rounded, kurang panjang gitu. Iya. Terus dia bilang gini, aku kan I inherited, I am a collector of arts. Buka! I am a collector of arts and I inherited many beautiful paintings. Basuki Abdullah, Rembrandt, bla gitu. Terus kan gue sambil, wow, oh my god, thousands of them I keep in my house. Terus dia bilang gitu, aku berencana untuk membuat museum. Terus, dia tuh kan dia bilang inherited. Emang keluarganya siapa sih, Bo? Gue nggak tahu pastinya, tapi ya iyalah, inilah wealthy family. Oh, emang old money ibu kota Jakarta. Iya. Kan lo tahu gengnya dia siapa aja. Iya, dia bilang hari ini janjian sama siapa? Aduh, aku janjian sama orang tua semua, sama siapa ibunya Mesti? Ibu Arti. Kemarin kan mereka duduknya sejajar tuh, Bu Arti, Bu Dian, terus abis itu dia, itu geng tuh, segeng. Iya, betul. Terus anyway, terus gue bilang gini, aduh itu ide bagus banget tuh Pak Otis. Aku aja belum pernah loh lihat lukisan Rembrandt dari deket, gue bilang gitu. Jadi you open your collection supaya semua orang bisa lihat, menikmati. Dan karena kan arts itu nggak ada artinya kalau lu nggak bisa menikmati kan, nggak bisa dinikmati oleh orang banyak kan, gue bilang gitu. Iya. Gue message dia kali ya. Ngapain? Gue pengen lihat juga Rembrandt asli. Iya, ya lu message. Jangan bilang kalau lu taunya dari gue dong. Ya gue mau ajak lu. Gue sambil ngobrol sama dia gitu, mata gue sambil curi-curi pandang gitu ya. Pakai tas apa nih si bapak? Gila ya lo, bandanya tetap yang lo lihat. Udah Ya. bagus message lo tadi tetap kebandaan. Lu pengen tahu nggak tasnya apa? Udah tahu gue Kroko Birkin. Kelly Himalaya. Oh iya Kelly ding, bukan Birkin, itu salah, ada tutupnya. Himalaya, dari ini Himalayanya asli ya, Himalaya yang dari gunung, bukan kayak lu ani-ani ibu kota yang masih pengen Himalaya Gue karbo. nggak punya, gue nggak punya. Enggak, gue ngomong sama rakyat. Oh ya oke. Lanjut. Jadi si museum kandang ayam, museum kandang ayam. Gajah! Lo harus tahu extension dari museum kandang ayam jadi museum apa? Apa? Museum Soeharti. Emang enjoy nih yang nonton kita, bener-bener emang dari tadi gue tuh nahan ketawa. Aduh capek gue cerita, kayaknya cerita gue meaningful banget itu tadi. Ya meaningful. Terus jadi dia mau bikin lukisan. Nah pertanyaan gue, Museum! tadi gue bilang apa? Lukisan. Oh iya bener. Dia mau merestorasi museum gajahnya di mana? Mana gue tahu, Bo. Lah gimana sih? Karena kan gue ngobrol 30 menit. Setengahnya tuh gue gini, aduh gue nanya apa lagi ya, aduh gue tuh nggak tahu loh museum gajah di mana. Jadi gue tanya yang gue tahu aja. Pas dia ngomong koleksi lukisannya, gue gini, aduh penting banget itu Mas Otis, Pak Otis, seni itu harus, anak-anak tuh harus belajar seni. Aku setuju gitu-gitu. Yang subjek-subjek gue nggak paham ya gue nggak tanya lah, lu gila. Balik lagi ke subjek critical thinking. Lu tidak akan bisa kritis dan tidak akan bisa menggali kalau lu tidak punya pengetahuan. Iya. Seperti yang dibilang oleh Rifki Irfawandi. Kurang kritikal artinya Mas Dave. Iya, betul. Dan gue kurang mau terlihat tidak tahu. Iya. Padahal kan lu juga yang ngomong, be vulnerable. Just tell people that you don't know. Iya sih. Karena sepanjang ngobrol sama Pak Otis tuh gue gini, aduh gue bilang nggak ya kalau besok pagi cerita ini mau gue ceritain gue siaran, tapi gue takut di ban gitu. Gue gini, gue cerita nggak ya? Aduh cerita nggak ya gitu. Jadi gue mulai takut nih. Abis ini orang-orang ketemu kita nggak mau cerita apa-apa, pada dokem aja.
Lu kebiasaan. Lu kebiasaan soalnya. Zaman lu dulu siaran Kiss kan juga gitu, sampai lu dilabrak sama istrinya salah satu pembesar negara ini. Karena lu menyampaikan gosip di layar kaca. Kalau katanya si bapak terlibat hubungan affair dengan... Iya, gue dilabrak. Seminggu kemudian terbukti benar. Ya, ya kan gak usah lu spill, Nyet. Ya kan, gue cerita aja. Anyway gitu, tapi ceritanya Pak Otis kan inspirasional ya, Wet ya. Bahwasannya anak-anak Indonesia itu perlu lebih mengappreciate arts, itu sesuatu yang lu setuju dong. Gue setuju banget. Dan menurut gue, dia ngomongin itu karena memang dia suka dan dia bukan compatible. Dia capable, ya, dan dia memang tahu persis. Dia tuh lukisannya banyak sekali, bukan. Artworks-nya banyak sekali. Iya. Nah sekarang gini deh. Wait. Gue punya sebuah istilah yang sangat bagus. Biar lo kedengeran tuh kayaknya, oh berbudaya nih, gitu. Gue tahu. Gue tebak. Apa? Harusnya gue komentar gini. Oh, of course, I know Pak Otis. Bapak is a patron of the arts. Nah, itu satu, patron. Dalam dunia seni tuh patron tuh memang udah levelnya tuh di atas kolektor bahkan. Dia tuh pembimbing gitu ya. Iya. Dia tuh yang membiayai kehidupan seni. Patron. Lagi. Kalau mau pakai bahasa Indonesia hinggil, lu tanyanya gini, koleksi Dwi Matranya Pak Otis apa aja? Oh, apa tuh Dwi Matra? Lukisan 2 dimensi. Oh. Kalau patung, sculpture, Trimatranya apa aja, Pak? Gitu. Oh, Dwi Matra Dan Trimatra. Oh, Dwi kan 2 kan? Tri 3. Patra adalah seni. Matra, bukan patra. Oh, Matra. Matra adalah seni ya? Kurang paham. Ya, lu ngajarin gue, lu nggak paham gimana critical thinking. Belum gue gali artinya matra apa. Tapi dulu waktu gue kuliah arsitek ada mata kuliahnya. Dwi Matra. Dimensi. Matra itu dimensi. Betul. Gue harus konsen tuh kalau gue ingin mengucapkan kata-kata itu, jangan sampai gue salah ya. Koleksi Trimatre Pak Otis apa aja? Ya salah. Tapi ya guys, ini sebenarnya yang memang membuat nyebutnya apa ya, bersosialisasi itu cukup melelahkan sebenarnya. Iya. Ya, karena ketika lo bersosialisasi tuh you put also effort lo sebenarnya. Bertanya, nggak cuman kayak small talks, apalagi kalau lo ketemu sama orang-orang yang seperti Pak Otis. Karena lo di situ akan, oke, ganti setelan. Nah itu cukup menguras energi menurut gue. Karena maksud aku gini ya, let's just be honest ya. Gue tuh sangat suka, gue tuh termasuk sedikit di antara orang di Jakarta, banyak mungkin ya, yang suka sebetulnya pergi ke museum ya. Betul. Gue tuh kalau keluar negeri, I enjoy visiting museum. Yeah. Tapi sayangnya, maaf kalau salah dan menyinggung, museum di kita tuh nggak ada yang bagus, Nek. Sebentar, gue jadi teringat ini ada yang komen nih. Tadi terakhir kalimat lo, museum kita nggak ada yang bagus ya. Ada yang bilang gini, ternyata menurun ya ceritanya Ethan yang koran jadi karon. emang papinya juga begitu. Now we know guys. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini dia nih sumbernya. Iya, betul. Bagus sekali koleksi Trimatre-nya, Pak. Dengan muka sok yakin, sok paham, gue tuh seni banget gitu. Selain ini, koleksi Dwi Matrenya Pak Otis apa aja, Pak? Boleh diceritain lagi nggak? Dwi apa? Di situ lo sadar, salah nih gue. Tapi biar nggak terlalu mencolok, matrenya tuh diseret. Trimatre. Ini sebuah teknik guys, sebuah teknik dari Dave sama Angie. Kalau lagi nge-MC di depan mic ya, itu kan kencang ya. Begitu lo ada satu kata yang lo nggak yakin, Trimatra. Mic lo buang guys. Diseret sambil fade out.
Ngerti? Itu tuh jadi terima aja. Jadi sambil lu buang nafas. Iya, ya. Jadi orang tuh kayak gimana gimana gitu. Ya. Dan udah gak ada siaran ulang. Sorry gitu ya. Kalau di gimana maksudnya kita cuman iya betul, Museum Macan bagus, Ulen Sentalu bagus. Ada yang bilang Museum Ahmad Yani di mana sih? Di Menteng. Gue lupa nama jalannya. Itu yang tempatnya dulu Ade Irma Suryani itu waktu G30 SPKI. Oh, Ya. Tapi gini, gue setuju sama lo bahwa kita belum bisa menghargai seni atau mungkin juga benda-benda peninggalan masa lalu karena memang museum kita belum bagus. Tapi sekarang ini sudah semakin membaik karena sudah banyak juga swasta yang membentuk yayasan untuk mengelola museum-museum tersebut. Contoh, museum keramik tuh bagus loh di mana itu? di kota. Museum Penagila itu ada sampai satu yayasan yang merestorasi satu lukisan di dinding, Bo. Oh, Lukisan zaman Belanda gitu. Itu benar direstorasi yang satu-satu gitu, dicat ulang apa segala macam. Ulen Sentalu juga bagus banget di Jogja. Ya, Museum Gajah tadi tuh belum sempat kebahas. Betul sekali lagi direstorasi karena waktu itu kan sempat kebakaran. Dan ada beberapa koleksi benda peninggalan artefak kita yang baru datang dari Belanda dibawa kembali. Kita berhasil membawa pulang kembali patung-patung. So, lu udah pernah belum sih Museum Gajah? Museum Gajah itu yang di mana sih? Dekat Monas, depan Monas. Yang ada gajahnya kecil, hadiah dari Raja Thailand. Udah 2 kali. Nah, itu kan bagus sekali. Iya, Museum Gajah gue setuju bagus. Ulen Sentalu gue juga 2 kali. Selebihnya gue cuman sekali-sekali aja dan gak ada keinginan untuk visit balik. You know, gini, please don't get triggered ya. Kayaknya teman-teman di kolom komentar, many of you are so triggered with what I say ketika gue bilang museum kita itu tidak terlalu menarik. Maksud gue adalah koleksi dan preservasinya itu tidak pernah di-upgrade, Wat. Ya. Lo tau kan kalau kayak museum di luar negeri itu kan koleksinya yang kita tuh kayaknya udah 10 kali ke situ masih menemukan hal baru untuk that we can marvel upon. Ya. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau di museum kita kan ya udah sekali visit udah selesai. Ya. Iya. Dulu tuh gue punya pacar ya, yang hobinya ke museum. Satpam. Tukang sapu museum kebetulan. Iya gitu. Gini, tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian. Kalau teman-teman berpendapat bahwa museum kita bagus-bagus, good for you. Visit it, appreciate it. Oke gitu. Silahkan gitu. Iya. Tapi itu yang ada itu yang mendasari kenapa gue tuh tepuk tangan sama usaha dan niatnya Pak Otis untuk memberikan koleksinya dia kepada kita publik untuk dinikmati gitu. Karena kayaknya wow, koleksi lukisannya pasti ekstensif banget kan? Iya, iya. Tapi gue udah mulai melihat bahwa ada pergerakan kok ke arah perbaikan soal seni ini di Indonesia. Kenapa? Karena terbukti dari walaupun ya masih caranya kita mengapresiasi seni itu dengan berfoto di depan karya atau membuat video TikTok di depan karya sambil jalan-jalan gitu ya. Tapi menurut gue itu udah salah satu start yang sangat baik. Bener nggak? Paling enggak lo udah meluangkan waktu untuk jalan dan bergerak menuju ke tempat lukisan atau barang-barang seni itu dipamerkan. Bener nggak sih? Contoh ya, Emera Media kan membuat Art Jakarta. Itu animonya sangat besar sekali loh. Art Jakarta Garden, Art Jakarta yang di Kemayoran, itu animonya besar gitu. Terus kemudian kan banyak sekali juga sekarang galeri-galeri independen di Jakarta kayak Roh Project, Ruci Art. Bahkan Ruci Art itu kerap membuat diskusi-diskusi soal seni untuk anak-anak muda sambil ada DJ segala macam. Dan itu peminatnya lumayan banyak. Jadi gue mikir gini, wah ini tuh bagus ya karena sudah semakin banyak art jog lagi berlangsung di Yogyakarta sekarang. Itu tuh bener-bener
again, walaupun orang kadang-kadang suka gini, apa sih datang ke sini cuman foto-foto, cuman bikin video TikTok. Well, it's a start. Iya, nggak apa-apa. Apresiasi orang terhadap perkenalan, apresiasi orang terhadap seni itu kan beda-beda ya, Nek. Betul. Walaupun dia cuma bikin konten TikTok mondar-mandir, at least it's a start. True, it's a start. Biarin aja gitu, biarin mereka selama nggak dipegang ya karyanya ya. Itu tuh udah satu bentuk apresiasi. Mungkin setelah itu karena dia suka, dia akan datang lagi. Ada masanya dia mulai belajar. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih artinya? Mm-mm. Iya kan? Dari situ begitu dia jatuh cinta, akhirnya dia akan mengapresiasi lebih dalam lagi. Gue inget, Bo, encounter gue pertama kali sama karya seni itu dibawa sama emak gue naik bis kota Hmm. ke Masjid Istiqlal. Karena pada saat itu ada pameran seni, kombinasi lukisan dan puisi dari Sampogo kalau gue nggak salah. Kan emak gue suka puisi, emak gue tuh bukan lukisan, dia tuh sastra gitu. Terus dia suka banget bimbo kan, Sam Bimbo. Ini bagus, kita harus berangkat. Panas banget dari Halim Mali naik bis kota ke Pasar Baru. Hmm. Terus gue gini, wow, tapi kalau gue waktu itu bukan ke sastranya, gue ngeliat lukisannya kayak, wih, bagus-bagus banget gitu. I mean, ada waktunya untuk lo dikenalkan dengan karya seni itu gitu. Betul, betul. Kalau gue tuh perkenalan gue pertama kali gue pergi ke museum kemana ya? Kayaknya waktu di Salatiga justru, Wet. Museum apa tuh? Kita ke Ambarawa, Oh museum bener, museum apa? Museum Ambarawa namanya. Museum kereta api. Oh bener, Tahu nggak lo? pernah dengar tapi gue belum ke sana. Bukannya ada Museum Palagan Ambarawa juga ya? Gue nggak ke situ, gue ke museum kereta api sama gebetan Eke ngeliat-ngeliat kereta api, terus di salah satu gerbongnya Eke digrepe. Lo nyesel gak sih cerita itu barusan? Agak sih pas keluar tuh gue gini, aduh anjir. Udah bagus banget tadi materi kita tuh berbobot gitu. Terus lo patahin dengan sebuah cerita stensilan, itu kayak, how could you do that? Jangan dicontoh ya guys. Ya jangan, don't do that. Karena tentu nggak cuma digrepe aja. Oh my god. Ew. Kita main cucu train guys. Oh my god, gila ya, parah banget. Perbuatan asusila di Museum Kereta Ambarawa. At least it's a start. Awas ya, kalau sampai ada yang kesana, post di story nge-tag lo, awas nggak lo repost. Oke, sudah jam 8.08. Iya, angka yang bagus nih buat closing. Makasih ya guys, untuk obrol-obrolnya dan tutupan megahnya. Iya, besok akhir pekan, kalau akhir pekan nggak punya kegiatan, pergi ke museum, nikmati karya seni, apresiasi terhadap seni, mempertajam pola pikir kita. Bye-bye. Happy weekend.